Apa itu rotasi dan revolusi? Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Sedangkan revolusi adalah perputaran benda langit mengelilingi matahari. Rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi yaitu gerakan berputar bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau melawan arah jarum jam. Masa rotasi bumi yaitu 24 jam. Revolusi bumi yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari. Masa revolusi bumi yaitu 1 tahun atau 365 lebih seperempat hari. Tahukah kalian rotasi dan revolusi bumi mempengaruhi kehidupan di bumi? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pengaruh rotasi bumi. Adanya pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan percepatan gravitasi, dan perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Pengaruh revolusi bumi. Adanya pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, dan gerak semu tahunan matahari. Rotasi dan revolusi bulan. Pernahkah kalian mengamati bulan pada malam hari? Terkadang bulan berbentuk sabit, terkadang bulan berbentuk separuh, dan terkadang bulan berbentuk utuh. Tahukah kalian penyebabnya? Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, berputar pada porosnya atau rotasi. Yang kedua, revolusi terhadap bumi. Dan yang ketiga, revolusi terhadap matahari bersama bumi. Bulan dapat bersinar karena mendapat pantulan cahaya dari matahari. Bagian bulan yang tampak dari bumi adalah bagian permukaan bulan yang mendapat pantulan sinar matahari. Saat bulan berevolusi, bagian bulan yang terkena pantulan cahaya matahari berubah-ubah. Itulah alasan kenapa bentuk bulan jika dilihat dari bumi selalu berubah. Fase-fase perubahan bentuk bulan. Bulan baru. Posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Sisi bulan yang gelap menghadap ke bumi sehingga bulan tidak tampak. Bulan sabit. Bulan yang berbentuk sabit terlihat di langit barat sesudah matahari tenggelam. Sabitnya menjadi semakin lebar hari demi hari hingga menjadi bulan separuh. Bulan separuh. Separuh permukaan bulan menghadap bumi dan hanya setengahnya yang terkena sinar matahari. Bulan hanya terlihat separuh saja. Bulan purnama. Pada posisi ini, bumi berada di antara bulan dan matahari. Seluruh sisi bulan yang terkena cahaya matahari akan terlihat. Inilah fase bulan purnama. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat bulan purnama, ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan berada pada umbra bumi. Kemudian gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan berada pada penumbra bumi. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat siang hari, ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus.
Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila bumi memasuki umbra bulan. Terjadi pada sebagian daerah di permukaan bumi dan paling lama 6-7 menit. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi sebelum dan sesudah gerhana matahari total. Sebagian daerah di permukaan bumi masuk ke penumbra bulan. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi apabila piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Terjadi ketika ukuran bulan lebih kecil dari matahari karena bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gravitasi bumi. Apakah gravitasi bumi itu dan seberapa pentingnya bagi kita? Untuk informasi lebih jelasnya silahkan lihat video berikut. Pada suatu hari ada seorang pria yang sedang duduk dan berjalan pada sebuah pohon apel. Kemudian pria ini melihat apel jatuh dari pohon dan mengenainya, hingga akhirnya dia mendapatkan ilham dari peristiwa ini. Pria ini adalah fisikawan terkemuka di dunia. Dia adalah Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi. Gravitasi dapat dihitung dengan menggalikan massa apel dan bumi, kemudian membaginya dengan jarak kedua benda tersebut yang dikuadratkan. Tapi baru teori Einstein lah yang menjelaskan bagaimana gravitasi bisa ada, karena Newton hanya membuat hukum yang menyangkut pada matematis. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana jika bumi kehilangan gravitasinya? Pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Jika bumi tidak memiliki gravitasi, pertama-tama semua objek yang tertanam ke bumi akan melayang seperti gedung, mobil, manusia, rumah, makanan, hewan, dan pakaian kita juga akan ikut melayang di dalamnya. Kemudian atmosfer bumi akan menghilang dan kedua unsur penting yaitu udara dan air yang ditahan oleh atmosfer juga akan melayang hingga ke angkasa, padahal air dan udara adalah unsur penting bagi kehidupan kita. Jadi tidak mungkin ada makhluk yang hidup di planet tanpa ada gravitasi. Hukum Kepler sebelumnya ada 3, yaitu hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Nah, ini kita akan mempelajari mulai dari hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler ini mengenai hukum lintasan elips. Hukum 1 Kepler berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengelilingi matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Di mana hukum 1 Kepler ini berhasil menyatakan bentuk orbit planet, tetapi gagal memperkirakan kedudukan planet pada suatu saat. Selanjutnya yaitu mengenai hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet yang menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Di mana di sini ada kelajuan revolusi planet terbesar, yaitu ketika garis khayal terpendek atau disebut perihelium, yaitu planet yang berada paling dekat dengan matahari, yaitu bisa dilihat ini perihelium paling dekat dengan matahari. Sedangkan kebalikannya yaitu kelajuan revolusi planet terkecil ketika garis khayal terpanjang atau disebut aphelion, yaitu planet berada paling jauh dari matahari. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kelajuan revolusi planet terbesar itu di perihelium, sedangkan kelajuan revolusi planet terkecil di aphelion. Selanjutnya yaitu mengenai hukum 3 Kepler, di mana mengenai hukum harmonik. Hukum 3 Kepler berbunyi,
perbandingan kuadrat periode revolusi planet mengelilingi matahari dengan pangkat 3 jarak rata-rata ke matahari adalah sama untuk semua planet. Hukum 3 Kepler dirumuskan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K, sehingga T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3, di mana T ini adalah periode revolusi dalam satuan waktu orbit, sedangkan R adalah jarak planet ke matahari dalam satuan meter.